Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kembali Allah mempertemukan kita dalam rangka belajar bersama, belajar membaca, mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab yang bernama Mukasafatul Qulub, tersingkapnya mata hati. Sahabatku semua, sebelumnya kita sudah sampai halaman ini ya. Halaman 12. Di sini hikayat tentang seorang laki-laki Bani Israel ya. Ini hikayat yang kedua. Laki-laki itu seorang ahli ibadah, tapi dia mempunyai keluarga. Beliau ini sedang mendapat musibah, yaitu musibah kelaparan yang amat membutuhkan. Lalu dia mengutus istrinya untuk mencari sesuatu buat keluarganya. Akhirnya istrinya itu pergi menuju seorang tajir ya, seorang pedagang yang kaya tentunya di sini. Lalu sampailah di sana, tapi masalahnya si laki-laki tajir ini mau bantu dengan syarat ini nih, atakunu hajati makdian gitu kan. Kembali lagi si laki-laki tajir itu bertanya, apakah kamu mau memenuhi kebutuhanku gitu kan. Akhirnya karena keterpaksaan awalnya si ibu-ibu ini pulang nggak mau ya, diam. Lalu dia balik lagi ke rumah. Tapi kalau kembali lagi ke rumah, dia ketemu keluarganya nih yang berkata begini nih, ya ibuku, kami akan mati kelaparan, berikanlah kepada kami untuk dimakan gitu kan. Kembali ibunya sedih dan mendatangi laki-laki itu. Tapi ini masalahnya seperti ini nih. Apakah kamu akan memenuhi kebutuhanku, keinginanku gitu kan. Nah di sini sedihnya di sini ceritanya. Faqalat, maka berkata istri hamba yang rajin ibadah itu, faqalat. Nah ini faqalat, naam, baik gitu kan. Jadi si istri itu udah mau memenuhi kebutuhan laki-laki tajir itu. Nah ini diceritakan walama hola biha, maka ketika laki-laki tajir itu sudah berduaan lah dengan si perempuan itu ya, perempuan istri si itu yang diutus oleh hamba-hamba yang rajin ibadah gitu kan. Setelah berduaan, nah ini ada kejadiannya ini, irta'adat mafasiluha, dan gemetarlah sendi-sendi perempuan itu. Jadi bergetar kuat begini nih, ceritakannya bergetar ya, bergetar kuat deh bahasa kitanya nih. Hatta itu sehingga kadat tuh nyaris satu hampir saja ya. Ini hampir saja. Aqdauha itu organ tubuhnya
anggota tubuhnya ini tazulu, bergeser an mawadi'iha, dari tempatnya. Di sendi-sendi anggota ininya nih tuh bergetar, hampir bergeser. Taruh deh misalkan lutut kita hampir bergeser, berpindah tempat gitu bahasanya, karena gemetarnya dia, bergetarnya begitu. Nah, di sini fakola, maka berkata laki-laki tajir itu kepada si perempuan, dia bicara ini, malaki, ada apa dengan kamu gitu bahasanya kan, apa yang terjadi pada kamu gitu kan. Faqalat, maka perempuan itu menjawab ya, inni akhafullah. Wah, cakep ya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku takut pada Allah. Si istrinya itu ya, ini kelihatannya istrinya cantik nih, karena si tajir ini mau ya. Faqala rajulun, berkata ini si tajir ini, innaka takhafinallaha ta'ala, itu ya, innaka takhafinallah ta'ala, sebenarnya engkau takut pada Allah, ma'amabika, bersama apa yang terjadi, ma'amabiki, terhadap apa yang terjadi denganmu. Terjadi denganmu di sini sebutkan minal fakri gitu kan, dari kefakiran. Jadi karena dia butuh banget di sini ya. Gitu. Nah, terus si laki-laki itu berkata begini nih, fa'ana haku bil haufi, sesungguhnya aku itu yang lebih berhak dengan rasa takut itu, minki, dari engkau. Tuh, ternyata laki-laki tajir ini juga berkata seperti ini. Nah, terus ini ya. Terus wamta'a anha wa qada hajataha, gitu kan. Wa qada hajataha. Dan si laki itu menahan diri dari si perempuan itu. Jadi enggak melakukan ya itu kan. Wa qada, dan dia memenuhi kebutuhan wanita itu. Memenuhi di sini nanti selanjutnya apa yang dipenuhi. Nah, ini nih. Wan soropat binikmati kasirotin ila auladiha baparihu, gitu kan. Nih, wan soropat binikmati, nah ini, binikmati kasirotin ila auladiha baparihu. Jadi si perempuan itu nih ya, si perempuan itu pergi ya kan, pergi berpaling dari laki-laki itu dengan nikmat yang banyak. Dengan nikmat yang banyak ini kan, kepada anak-anaknya. Jadi si laki-laki itu memberikan banyak, malahnya banyak untuk keperluan perempuan dan keluarganya. Fafarihu, maka keluarganya itu bergembira. Begitu ya. Ini lalu auhallahu ila Musa alaihi salam, maka
Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Oh ternyata ini zaman Nabi Musa ya. Angkul untuk berkata li fulan, untuk berkata kepada laki-laki itu bin fulan dan fulan jadi untuk pada yang ahli ibadah itu ya. Begini nih yang disuruh sampaikannya. Qad ghafartu junubahu, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya. Faja'a Musa, maka Nabi Musa mendatangi laki-laki itu, Nabi Musa alaihissalam. Faqala, Nabi Musa berkata pada laki-laki itu, la'alaka barangkali kamu, Nabi Musa ini nggak tahu, barangkali kamu telah melakukan qad fa'alta khairan. Barangkali kamu telah melakukan kebaikan bainaka wa baina Allah, antara kamu dan Allah. Dan Nabi Musa nggak tahu. Fajakaro, baru dia itu disebut ini. Lalu fajakaro kisatan alaihi. Kemudian bukan Nabi Musa ya, laki-laki yang ahli ibadah itu menceritakan kepada Nabi Musa, faqala innallaha ta'ala qad ghafara laka. Begitu, sungguhnya Allah Ta'ala sudah mengampuni kamu. Makana min junubika, dari dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Kaja fi masma'il lataif, ini ada di kitab ini nih, kitabnya namanya Masma'ul Lataif. Demikian sahabat, cerita yang sedih ya. Laki-laki yang rajin ibadah, istrinya juga, keluarganya juga sedang diberikan musibah. Sampai-sampai si istrinya ini mendatangi seorang tajir ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Ternyata yang tajir itu pun mempunyai keimanan yang kuat. Ya Allah ya Rabb, semoga kita jangan sampai ya. Mungkin kalau kita seperti itu berat ya, tidak sesuai mungkin dengan ini. Aduh ya Allah ya Rabb, jauhkanlah ya Rabb dari kefakiran, dari kemiskinan, jauhkanlah kami dari hal-hal seperti itu ya Allah. Jangan kau coba kami dengan cobaan yang berat, cobaan yang ringan-ringan aja. Itu. Kembali sahabat, saya yang lemah ini, banyak kesalahan sana sini, banyak dosa, ilmu masih kurang. Mohon maaf pada sahabat semua. Semoga bacaan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Itu ya sahabat. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa anfumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritik dan sarannya.